Selamat pagi rekan-rekan Teruna, puji Tuhan kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan Teruna. Rekan-rekan Teruna, mari kita berdiri, kita akan menyanyikan Mars Teruna. Silakan duduk, silakan ambil saat teduh. Mari berdiri, kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan dari Gita Bakti 24. Mari menghadap Allah bait yang pertama dan kedua. Marilah kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena dari semalam sampai pada pagi hari ini bisa bangun dengan hari yang baru dan tubuh yang baru. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mulai ibadah PTEK. Kiranya Tuhan mau tutup bungkus ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Rekan-rekan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan baca Mazmur dari Mazmur 108 ayat kedua sampai 14. Ayat yang tercetak keluar dibacakan oleh saya, yang ke dalam dibacakan oleh rekan-rekan Teruna sekalian. Hatiku siap ya Allah. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan.
Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya. Aku hendak beriak-iak, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuburu. Gilead punyaku, Manasye punyaku. Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tempat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku memberikan maksudku, dan ke arah Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota berkubu? Siapakah yang menentang aku, Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami? Dan yang diamanku ya Allah, sama-sama bala tentara kami. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan. Sebab sia-sia menyelamatkan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Dia sendiri akan menunjukkan jalan Allah. Kita akan menyanyikan respon Mazmur kita dari Gita Bakti 364, syukur kami ungkapkan.
Salam rekan-rekan Taruna, selamat pagi. Rekan-rekan, kita akan masuk pelayan firman. Rekan-rekan, kita siapkan dulu bacaan kita yang terambil dari kitab Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbing kami ya Tuhan, firman ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Kau siapkan hati kita ya Tuhan, untuk mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, pujilah Kristus, amin. Rekan-rekan, mari berdiri. Kita akan baca secara balasan pada ayat yang bernomor genap dan rekan-rekan bernomor ganjil. Berikutnya, orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu, angkatlah yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain di antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadap musuh mereka. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah bacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Rekan-rekan dipersilakan duduk kembali. Di suatu negeri hiduplah seorang raja yang bijaksana. Raja itu mempunyai 2 orang anak laki-laki. Karena usia sang raja yang sudah memasuki masa tua, sang raja ingin mewariskan tahta kerajaannya kepada sang putra mahkota, yaitu anaknya yang sulung. Kepada rakyatnya, raja itu mengatakan, "Wahai rakyatku, kalian semua tahu bahwa aku sudah tidak muda lagi. Aku sudah semakin tua, dan aku mungkin tidak akan lama memimpin kerajaan ini. Aku berharap anakku yang sulung akan bersedia menjadi penggantiku. Dan aku berharap keinginanku ini menjadi persetujuan dari semua rakyatku. sayangnya rakyat negeri itu kurang menyukai putra mahkota. Menurut mereka, putra raja yang kedua lebih tepat untuk dijadikan pengganti raja. Apa yang menjadi alasan rakyat negeri itu?
memilih putra bungsu untuk menjadi calon raja menggantikan ayah andanya. Rupa-rupanya inilah penyebabnya. Putra sulung yang dipersiapkan menjadi raja pengganti ayahnya ternyata memiliki sifat yang buruk. Putra sulung sekalipun memang lebih tampan dan gagah, tapi dia sombong, malas, dan suka berbuat semaunya. Setiap kali dia harus mempelajari banyak ilmu tentang kepemimpinan dan kenegaraan. Ia menolak untuk membaca buku-buku yang harus dikuasainya. Ketika dia harus mengikuti latihan berkuda, latihan memanah, dan menggunakan persenjataan, dia juga tidak mau melakukannya. Ia bahkan mengancam para guru dan para pelatih dengan mengatakan, "Awas kalian." Kalau di antara kalian ada yang mengadukan hal itu kepada ayahku, maka aku akan mengatakan hal-hal yang buruk tentang kalian, hingga kalian dipecat dari tugas-tugas kalian. Berbeda sekali dengan sang adik. Putra raja yang bungsu adalah seorang pangeran yang baik hati, yang rajin, dan suka menolong orang lain. Setiap berjumpa dengan para pegawai istana, dia selalu ramah dan suka sekali tersenyum. Sebagai putra raja, maka putra bungsu juga harus mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan untuk dilakukan oleh para anak-anak raja. Maka putra bungsu mengikuti semua pelajaran dan pelatihan sebagai yang diwajibkan. Putra bungsu rajin sekali membaca dan juga mengikuti semua latihan dengan tekun. Ia mengikuti latihan memanah, latihan berkuda, latihan menggunakan pedang, dan lain-lain. Sampai saat yang ditentukan, raja membuat pengumuman tentang pengunduran diri sebagai raja dan menetapkan raja baru yang akan menggantikan sebagai raja negeri itu. Kepada rakyatnya, ia mengatakan, Hai rakyatku, hari ini aku menyatakan pengunduran diriku sebagai raja yang sudah memimpin kalian selama ini. Dan hari ini juga aku akan menyerahkan mahkota kepemimpinan ini kepada raja yang baru. Dan raja yang akan memimpin negeri ini adalah calon raja yang dapat memenuhi syarat yang sudah aku tetapkan. putra sulung kebingungan. Dalam hatinya ia mengatakan, Ayah ini pakai syarat-syarat segala. Bukankah aku anak yang tertua yang seharusnya berhak atas mahkota itu? putra sulung dengan wibawanya pura-pura bertanya, Syaratnya apa, ayah? Aku pasti bisa memenuhi semua persyaratan itu. Sang raja kemudian menyampaikan persyaratannya, yaitu kemampuan menjawab berbagai pertanyaan menyangkut isu-isu ke negara dan kemampuan memanah, berkuda serta menggunakan pedang. Putra sulung berusaha memperlihatkan kemampuannya, tetapi dia gagal dalam menjawab pertanyaan dan gagal dalam semua pelatih kemiliteran. Putra sulung sangat menyesal atas semua sikapnya selama ini. Dia telah membuang kesempatan untuk pemimpinan negeri itu karena kesalahannya sendiri. Sementara putra bungsu berhasil menjawab setiap pertanyaan dan lulus dalam ujian memanah, berkuda, dan menggunakan pedang. Putra bungsu yang baik hati dipilih dan tetapkan menjadi raja negeri itu. Semua rakyat sangat senang dan mereka bergembira karena mereka punya raja yang baik hati, yang rajin dan suka menolong orang lain. Seperti ayahnya, putra bungsu memerintah negeri itu dengan adil hingga semua rakyatnya hidup dalam damai. Adik-adik taruna, kepada orang Israel, pada pidatonya yang terakhir, Yosua sudah mengingatkan agar orang Israel hidup setia kepada Tuhan. Yosua sudah memesankan supaya orang Israel taat dan beribadah kepada Tuhan saja. Yosua sudah memperingatkan dengan keras agar mereka tidak mengikuti cara hidup dan cara beribadah bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar wilayah tanah Kanaan. Dan puji Tuhan, adik-adik taruna, selama Yosua hidup, semua orang Israel hanya beribadah kepada Tuhan.
Allah yang sudah memimpin mereka keluar dari Mesir dan yang sudah memberikan tanah Kanaan kepada mereka untuk mereka tepati. Mereka tahu benar bahwa di tanah pemberian Tuhan itu mereka harus berperilaku yang baik, sebab mereka adalah umat Tuhan yang harus memberi contoh yang baik untuk bangsa-bangsa lain. Adik-adik taruna, sungguh menyedihkan saat Bapak Yosua sudah tiada. Bapak Yosua dan semua angkatan tua sudah meninggal dunia. Angkatan muda mulai berubah haluan. Mereka mulai terpengaruh dengan cara hidup bangsa-bangsa lain. Mereka mulai mengikuti cara mereka beribadah. Orang Israel lupa siapa mereka. Orang Israel lupa bahwa mereka adalah umat Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhanlah melakukan banyak yang baik dan yang sudah memberkati hidup mereka. Mereka orang Israel lebih suka hidup seperti bangsa-bangsa lain yang menyembah patung, yang mentuhankan Baal dan Asitoret sebagai sembahannya. Mereka lupa bahwa mereka milik Tuhan, bukan milik Baal. Orang Israel yang sudah melakukan kesalahan, orang Israel yang sudah tidak taat dan setia harus disadarkan. Untuk itu Tuhan membiarkan hasil tanaman mereka dirampas bangsa-bangsa lain. Tuhan membiarkan bangsa-bangsa lain datang memerangi mereka dan memperbudakan mereka. Sampai mereka meminta Tuhan untuk menolong dan melepaskan mereka. Sampai mereka sadar kembali bahwa yang menyayangi mereka adalah Tuhan dan bukan Baal. Yang bisa menyelamatkan mereka adalah Tuhan dan bukan Asitoret. Yang punya kuasa hanya Tuhan. Tuhan yang menjadikan mereka sebagai umatnya. Tuhan kemudian mempersiapkan para pemimpin baru. Para pemimpin baru ini disebut para hakim. Di antara mereka ada yang bernama Gideon, Yefta, Simson, dan seorang hakim perempuan bernama Deborah. Pengangkatan para hakim ini dilakukan Tuhan untuk membimbing kembali orang Israel agar mereka benar-benar hidup dan berlaku sebagaimana seharusnya umat Tuhan yang harus menjadi terang di antara bangsa-bangsa. Adik-adik taruna, putra sulung tidak terpilih dan harus kehilangan mahkota kerajaan karena dia tidak berperilaku baik. Bagaimana seharusnya seorang anak raja, demikian juga orang Israel yang harus menerima perilaku buruk dari bangsa-bangsa lain karena mereka gagal memperlihatkan diri mereka sebagai umat Tuhan. Adik-adik taruna, pengalaman-pengalaman mereka itu memberi pelajaran kepada kita bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita ini adalah umat Tuhan. Kita sudah ditebus dan diselamatkan Tuhan dari dosa, maka kita tidak lagi hidup dengan perilaku yang jahat. Kita harus hidup sebagaimana yang sudah Tuhan contohkan. Kita harus berperilaku sebagaimana yang Tuhan ajarkan. Adik-adik taruna, kalau orang tua kita sudah memberi contoh yang baik, misalnya rajin beribadah, rahmah, jujur, dan suka menolong orang lain, maka contoh-contoh itu patut kita tiru. Contoh-contoh itu kita lanjutkan agar bukan hanya papa, mama, atau oma, opa yang dipakai Tuhan sebagai angkatan yang taat dan setia, tapi kita juga adik-adik, kita juga harus menjadi angkatan masa kini yang juga punya perilaku yang baik, yang jujur, yang taat dan setia dalam beribadah. Cuma sayangnya kita sering tidak mau menerima arahan orang tua, kita tidak suka dilarang-larang, kita suka memilih apa yang kita mau sekalipun itu melawan kehendak Tuhan. Kita bahkan sering berbohong agar keinginan kita yang salah tidak diketahui orang tua kita. Adik-adik taruna, orang Israel yang tidak taat dan tidak setia membuat Tuhan kecewa. Tuhan mau mereka menjadi contoh untuk bangsa-bangsa Kanaan, tapi mereka gagal. Tuhan juga mau kita sebagai angkatan masa kini menjadi terang bagi banyak orang. Karena kita harus meminta kepada Tuhan supaya kita dimampukan menjadi terang sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kita harus meminta campur tangan Tuhan agar kita dapat memberi pengaruh yang baik. Dan bukan sebaliknya kita ikut-ikutan pengaruh yang tidak benar. Kita harus mengajak orang lain untuk berbuat yang benar.
kita harus mendorong orang lain untuk rajin beribadah. Kita harus menyemangati teman-teman kita untuk hidup sebagaimana yang diajarkan mama, papa, sebagaimana yang diajarkan kakak layan PT dalam ibadah hari Minggu pelayanan taruna, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Jadi, jangan adik-adik lupa bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan dan bukan anak-anak dunia. Jadi, kita tidak bisa mengikuti cara dunia, tapi kita harus ikut apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita ini anak-anak yang sudah diselamatkan, yang hanya mau dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan bukan pekerjaan kejahatan. Jadi, jangan mau dilibatkan dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak kebenaran. Jadi, mari kita memperlihatkan perbuatan-perbuatan yang benar. Amin. Rekan-rekan, kita akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kidung Jemaat 446 Setialah bait 1 dan 2. Rekan-rekan, kita akan masuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak hentinya Kau curahkan kepada anak-Mu, sehingga pada kesempatan pagi yang indah ini kami dapat mendengarkan cerita-Mu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Anak-anak-Mu rindu ya Bapa untuk berkumpul di rumah-Mu kembali, tetapi perjalanannya virus corona ini kita tetap bersama, tetap menjaga kesehatan supaya virus corona ini bisa hilang di muka bumi. Ya Tuhan, kiranya menyadari akan setiap kelemahan kami ya Bapa, oleh kiranya Engkau menjauhkan dari virus atau penyakit, dan jauhkanlah pertengkaran antara suku dan agama. Satukanlah hati kami semua ya Tuhan. Tak lupa juga kami mendoakan para pemimpin negara ini, yaitu para presiden, para menteri, para pekerja yang dari bawahnya. Kau satukan hati kami masing-masing untuk menjadi anak Tuhan yang setia. Tak lupa juga kami mendoakan gereja kami, yaitu GPIB Getsemani, pemimpin para majelis dan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, kami para pekerja yang di GPIB Getsemani. Kau selalu menyertai dalam hidup kami dan memberi contoh yang baik supaya kita semua setia dan takut akan Tuhan. Sekarang ya Tuhan, dengarlah doa kami, doa yang jauh daripada sempurna. Hanya kami mau sempurnakan dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Rekan-rekan terkasih, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Marilah kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan menyanyikan dari Gita Bakti 82, kita bersyukur kepada Tuhan, bait yang pertama dan ketiga. Marilah kita berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Sekarang kami sudah memberikan sedikit yang kami punya. Kiranya persembahan ini bisa berguna bagi pelayan Persekutuan Teruna dan gereja kami. Haleluya, amin. Selamat pagi rekan-rekan. Tiba saatnya kita akan aktivitas. Aktivitas pada hari ini akan disampaikan oleh Kak Dever. Nah, aktivitas kali ini kita akan membuat sebuah pembatas Alkitab. Nah, sisi yang pertama ini kalian buat ayat terfavorit kalian, dan yang baliknya kalian buat sebuah doa yang bertemakan cara mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kalian bisa bikin semenarik mungkin. Jangan lupa ya dikerjain. Dan kami juga pelayan Teruna ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi kalian yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Sebelumnya kita kidungkan dari Gita Bakti 121, Hai pergi dan wartakan, bait 1. Rekan-rekan, kita tundukkan kepala, kita akan mau terima berkat Tuhan, kita akan terima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.